Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa 17 Maret, judulnya Hubungan Kerja. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Mazmur 145 ayat 13. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Dalam Kolose 3 ayat 22-25, juga Kolose 4 ayat 1, terdapat petunjuk yang diberikan kepada para hamba, serta prinsip yang dapat diterapkan dalam hubungan kerja secara umum. Pada zaman ini terkadang masalah perbudakan diangkat sebagai cara untuk menganggap beberapa nasihat dalam Alkitab sudah usang, atau bahkan tidak mempercayai Alkitab sepenuhnya. Namun, ironisnya, pandangan ini seringkali tidak mempertimbangkan konteks sejarah Israel dalam Perjanjian Lama dan sejarah gereja dalam Perjanjian Baru. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, dan seperti semua makhluk ciptaan Tuhan yang diberi akal budi, itu dirancang untuk hidup dalam kebebasan. Hukum Musa melarang orang Israel untuk menjadi budak seumur hidup, Ulangan 15 ayat 12, dan menetapkan masa kerja maksimal 6 tahun untuk melunasi utang. Keluaran 21 ayat 2-6, Imamat 25 ayat 39-43. Namun demikian, perbudakan dalam Alkitab, betapapun menjijikkannya bagi pemahaman zaman modern kita, sama sekali tidak seperti praktek perbudakan yang keji yang telah diperlihatkan di dunia barat. Itu adalah sebuah bencana dan kejahatan yang mengerikan terhadap kemanusiaan. Pada zaman Perjanjian Baru, gereja harus menjalankan kegiatannya dalam kerangka hukum Romawi yang mengizinkan kepemilikan budak. Clinton Wahlen, penulis pelajaran ini, juga menuliskan dalam buku yang disusun oleh Frank M. Hassel di halaman 166 sebagai berikut. Namun, tidak seperti bentuk perbudakan modern, hukum Romawi memberikan para budak hak dan kesempatan yang cukup besar, dan upaya untuk menghapus praktek tersebut bisa saja mengancam kemajuan pemberitaan Injil. Faktanya, di dalam gereja, kewajiban pertama seorang budak adalah kepada Tuhan, berbeda dengan di Kekaisaran Romawi pada umumnya. Dan di dalam gereja, para majikan diperintahkan untuk memperlakukan budak dengan adil, karena kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Kolose 4 ayat 1. Selain itu, Paulus menginstruksikan Filemon untuk tidak lagi memperlakukan Onesimus sebagai budaknya, melainkan sebagai saudara. Demikian dalam Filemon ayat 16. Sebenarnya, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, umat percaya disebut sebagai budak, yang maksudnya adalah hamba Allah. Mazmur 34 ayat 22, Lukas 17 ayat 10, 1 Petrus 2 ayat 16. Bahkan, sekalipun kita mungkin tidak menyukai situasi budaya saat ayat Alkitab ditulis, kita tetap harus menerima otoritas dari ayat Alkitab itu. Jika tidak, kita justru menempatkan diri dan budaya kita di atas kitab suci. Pilihan yang lebih baik adalah melihat semua yang dikatakan Alkitab tentang suatu topik sebelum menarik kesimpulan mengenai apa yang ingin disampaikan Alkitab tentang hal itu. Juga, bagaimana ayat tersebut dapat diterapkan dalam hubungan kita di tempat kerja, dan bagaimana prinsip-prinsipnya dapat bermanfaat bagi kita, baik sebagai atasan ataupun karyawan. Kutipan Roh Nubuat disadur dari To Be Like Jesus halaman 337. Betapa tepatnya ilustrasi kasih Kristus
terhadap orang berdosa yang bertobat. Orang berdosa seperti hamba yang telah menipu tuannya dan tidak memiliki apapun untuk mengganti kerugian. Demikianlah orang berdosa yang telah merampas tahun-tahun pengabdian kepada Allah, tidak memiliki cara untuk menghapus hutang mereka. Yesus menjadi perantara antara orang berdosa yang bertobat dan murka Allah yang adil, dan berkata, "Aku akan membayar hutang itu. Biarlah mereka terhindar dari hukuman atas kesalahan mereka. Aku akan menderita menggantikan mereka." Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan Reaksi, ruang interaksi. sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar, akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.